yafqahu qawli. Ayah bunda, para tamu Allah, para tamu Nabi, puji syukur milik Allah. Salawat serta salam milik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يلا يا حج خلاص تصور هنا. Ya sudah Bapak, katanya kita suruh jalan dulu. Sudah. Oke, Ya. siap. Ayo mangga. Oke. لسه Lama bener. Benar. Aturannya ya emang diperketat sekarang. Bahwa di sana sebelah utara Masjid Nabawi adalah Gunung Uhud, yang dimana gunung sangat sejarah bagi peradaban perkembangan agama Islam kita dan juga peperangan yang ada dalam agama Islam kita, yakni perang Uhud. Insya Allah besok kita akan mengunjungi Gunung Uhud. Untuk sejarahnya kami akan kupas tuntas secara langsung ketika kita langsung menginjakan kaki di Gunung Uhud besok. Lalu kita bisa lihat bahwa salah satu kiblat bukan hanya berada menghadap ke arah timur. Itu terbukti bahwa Masjid Nabawi ini sudah rata karena sudah kiamat. Lalu malaikat Jibril dan juga beserta malaikat-malaikat yang lainnya akan turun ke muka bumi atas dasar cahaya yang sangat terang yang terpancar dari pemakaman Baqi al-Gharqad. Lalu di sebelah barat, sebelah sana, insya Allah nanti kita akan mengunjungi juga. Di sana terdapat Masjid Ghamamah, Masjid Abu Bakar, dan juga Masjid Sayyidina Ali. Apa itu Masjid Ghamamah? Masjid Ghamamah yang berartikan adalah awan tebal. Yang pertama kali juga beberapa ulama berpendapat didirikannya pertama kali sholat sunat istisqa di sana, dan juga sholat sunat id pertama kali didirikan yang kita laksanakan setiap tahunnya, pertama kali didirikan oleh baginda Rasul ada di Masjid Ghamamah. Insya Allah nanti kita akan dari 333 sampai 335. Itu adalah gerbang utama Masjid Nabawi yang dahulu kala itu salah satu yang paling ikonik, Tugu Jam. Tapi sekarang sudah rata pelebaran dari pelataran Masjid Nabawi. Untuk bapak-bapak khususnya, kalau ingin sholat berjamaah, kita bisa lihat bahwa kalau gerbang itu 333, kalau pintu, kalau saya nanti berkumpul misalkan di gerbang, berarti di gerbang. Kalau berkumpul di pintu, berarti pintu itu pintu Masjid Nabawi. Kalau pintu Masjid Nabawi, bapak-bapak dari pintu 20 hingga 22. 20 hingga 22, dan ibu-ibu berada di 24 sampai 25 untuk sholat berjamaah di dalam masjid. Jelas Bunda? Jelas Bapak semua? Jelas. Alhamdulillah. Jadi kalau nanti Bapak, Ibu izin kita berkumpul di gerbang 333 ba'da sholat asar, berarti nanti setelah sholat asar Bunda keluar dari pintu 25, Bapak keluar dari pintu 22, kita langsung bergerak ke gerbang 333. Adapun juga misalkan Bapak ingin bertemu dengan Ibu karena susah kan mencarinya banyak orang nanti ketika sholat fardu, tinggal sebutkan aja di gerbang saya nunggu di gerbang sini Ibu, saya nunggu di gerbang sini Bapak. Insya Allah kalau kita mengatakan gerbang tidak akan salah karena sudah jelas, sudah tertulis dengan pakemnya. Insya Allah. Kita sholat duha mau di mana Ustaz? Silakan yang sekiranya boleh jangan sampai diusir. Baik, silakan kasih dan lain sebagainya. Dari Lampung, insya Allah. Itulah Allah menggerakkan hati kita, Bunda. Allah memberikan rezeki kepada kita. Tidak semuanya Allah dapat memberikan kenikmatan dan rezeki pada hari ini. Kenapa demikian? Karena yang kita sedang nikmati saat ini adalah ketika momen Maulid Nabi, baginda Rasul.
kita mampu hadir, kita mampu duduk sama-sama untuk kita berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebagai muqaddimah pada hari ini, Ustadz, kita mungkin tidak terlalu dalam untuk mengaturkan kajian ataupun dalam sisi sejarah, karena insya Allah besok kita akan berziarah kota sekitar kota Madinah. Kita sejarah akan kita mengetahui dan juga kita akan bisa mengambil inti-inti dari setiap sejarah yang ada sebagai kita meningkatkan kembali giroh keislaman kita, meningkatkan kembali ketakwaan kita kepada Allah, yang pastinya juga untuk menambahkan kembali rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat, Bunda, bahwa betapa megahnya Masjid Nabawi saat ini. Kita bisa lihat betapa megah terhamparnya payung-payung di Masjid Nabawi saat ini. Pernahkah kita terpikir bahwa perjuangan baginda Rasul seperti apa ketika dahulu kala? Ketika kota Yasrib sebelum Madinah ini, tidak ada orang yang mau berhijrah untuk menempati tanah Yasrib kota Madinah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kita saat ini tengah berhadapan dengan pemakaman Baqi al-Gharqad, di mana para syuhada dan juga ashabul bait dimakamkan di pemakaman Baqi. Jika nanti tanah semuanya sudah rata, menggunakan maka para malaikat pun akan mengetahui titik di mana akan dibangkitkan pertama kali baginda Rasul dari cahaya yang diterangkan oleh pemakaman Baqi al-Gharqad. Sorry. خيلة هو عادة يمكن حقه هو
صلوات الله Bah, tak, iya. Salawat tuh ya. برجع مكاني شوي شوي حجي ما شاء الله ما شاء الله يلا يلا بسم الله يلا Angkat tangan deh. Yang angkat tuh bisa. Oke, siap. Abu Bakar عمر يا اخي سلمان يلا بسم الله يلا عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا Iya bah, dia lah ya. Minta doa apa ya? Kalau tembak dia ya kisah dia benar. Ini kena kata betul.
Ustadz Mufti. Dan nanti untuk Bapak insya Allah langsung akan ikut dengan saya untuk masuk ke dalam masjid. Insya Allah apa saja yang akan kita laksanakan di dalam Masjid Kuba ini? Yang pertama, kita jangan lupa untuk membacakan salam kepada Rasul ketika masuk dan juga membaca doa masuk masjid. Yang kedua, kita akan melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Yang ketiga, karena waktu saat ini sudah menunjukkan untuk duha, kita sama-sama untuk melaksanakan sholat duha, tetapi masing-masing tidak berjamaah. Lalu kita akan menutup sholat kita dengan sholat taubat jikalau ingin ditambahkan. Kalau hanya ingin sampai sholat duha pun tidak apa-apa. Insya Allah semoga Ya, jalan. Ya. pos pantau. Pos pantau. Jadi dua kubu ini dipantau dari pos tersebut. Bangunan ini sejak dulu berapa abad sampai sekarang sudah ada, Bapak dan Ibu. Sudah diabadikan oleh kerajaan.
sampai di situ Bapak dan Ibu, tapi ini sudah direnovasi oleh kerajaan Arab Saudi Bapak dan Ibu. Itu adalah nama Masjid Syafa'ah atau dikatakan perang Khandaq Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, lanjut kita lagi tentang sejarah peperangan Khandaq tersebut. Nah, di salah satu sahabat yaitu adalah namanya sahabat Salman Al-Farisi. Dia bukan termasuk orang Islam pada saat itu. Dia masuk agama Kiblatin. Kemarin tadi dengan beliau sudah disampaikan Masjid Kiblatin ini. Kenapa dinamakan Masjid Kiblatin? Sebelum dulu pada waktu itu arah kita belum mengarah ke Masjid Haram Makkah, kita menghadapnya ke Baitul Maqdis. Apa yang disampaikan oleh beliau itu benar, tapi sekarang adalah tempatnya. Apakah benar ada Masjid Kiblatin sekarang ini? Sebentar lagi kita puji syukur milik Allah, salawat serta salam milik baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pada siang hari ini, alhamdulillah, tanpa mengurangi rasa lelah kita sedikit pun, tanpa mengurangi rasa sampainya kita di bawah terik matahari pada siang hari ini, kita sama-sama menginjakan kaki. Kita sama-sama melihat betapa megahnya Gunung Uhud di hadapan kita, ayah bunda sekalian. Bahwa inilah adalah pegunungan Uhud yang dimana di belakang ayah bunda sekalian membentang sepanjang 17 km Gunung Uhud. Dan Gunung Uhud ini, ayah bunda sekalian, Allah telah menjanjikan kepada Gunung Uhud bahwa salah satu gunung yang nantinya akan ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saat ini ayah bunda injakan kakinya sekarang ini adalah Jabal Rumat. Seperti yang telah disampaikan oleh guide kita Ustadz Mukti, yang dimana Jabal Rumat ini adalah tempat pemanah 50 pemanah dari pasukan muslimin. Dahulu kala terjadi peperangan yang sangat hebat, yang namanya itu adalah peperangan Uhud. Peperangan Uhud terjadi pasukan ketika waktu itu pasukan muslimin sejumlah 700 pasukan, yang dimana 700 pasukan itu adalah infanteri menyerbu. 50 pasukan selanjutnya adalah pemanah yang ditempatkan dirasakan di tempat saat ini ayah bunda sekalian injakan kaki. Masya Allah. Lalu kita bisa lihat betapa tidak seimbangnya setiap peperangan yang ada di peperangan dalam agama Islam. Peperangan Uhud, kaum kafir Quraisy membawa pasukan 3.000 pasukan, yang dimana pasukan kaum kafir Quraisy dikomandani oleh Abu
Bentar kan? Rapikan terlebih dahulu, jepit yang kencang, baru kita buka begini. Dua-duanya dijepit. Jelas sampai sini Pak? Yang sebelah kanan ujung ketemu ujung berarti ada dua bagian. Yang bagian luar itu dipegang oleh tangan kiri. Jadi pada intinya adalah ketika kita jepitnya harus kuat. Bagian kiri megang bagian luar. Lalu bagian dalam dipegang tangan kanan. Diputar, ditarik, tapi tariknya jangan keluar Pak. Tariknya seperti melingkari badan kita. Tarik ke belakang. Tarik ke belakang. Lalu kita buka lagi begini. Nah, kalau bisa dipegang oleh tangan kanan, fungsinya ini untuk merapikan terlebih dahulu. Dirapikan, baru kita lipat. Jelas, Bapak? Jelas. Ini fungsinya untuk sayang istri namanya. Kalau istri nanti kesenggol, istri tarik.
bapaknya lagi ke kiri, budanya ikut ke kiri. Bapak ke kanan, budak ikut ke kanan. Ya, jelas Bapak? Yang bawa istri. Baik. Jangan sampai salah untuk memakai kain ihram karena bahaya Pak. Bahaya. Kita malu sama bangsa orang Arab. Wah ternyata orang Indonesia. Kan begitu ya Pak ya. Nah, jangan sampai juga kita lagi di pusaran Ka'bah tawaf, kita bukannya fokus dalam ibadah, kita malah hanya fokus sama ibadah ini kain ihram. Subhanallah. Merosot. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Takut merosot. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini putaran ketujuh udah sampai mana Pak? Kan gitu ya? Udah ya? Nah ini hati-hati. Makanya kenapa saya minta yang masih ragu sekiranya untuk kita review. Biar sama-sama semuanya paham merata. Baik. Ya silakan. Yang sekiranya ingin praktik silakan kita berdiri. Nikah ini masih hanya menunggangi kuda dan juga unta. Kalahlah pasukan Mekah, tetapi bala bantuan dari Allah datang sehingga tercerai-berai dan juga sehingga wafat semua dari seluruh pasukan gajah, tembus badannya seperti daun yang dimakan oleh ulat-ulat. Bolong. Lahir baginda Rasul beranjak besar hingga di usia kiranya 14 tahun baginda Rasul mulai diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenabiannya. Bertemu pendeta dan juga bilang ke kakeknya Rasulullah, yakni Abdullah, pamannya, sehingga bilang bahwa jagalah ia baik-baik karena yang saya lihat di dalam kitab Injil termasuk dari salah satu dari antara yang ada di tubuhnya baginda Rasul sudah mulai terlihat dari kenabian. Maka ketika waktu itu jalan setiap kali di siang hari selalu diikuti oleh awan. Langit pun tidak rela kalau baginda Rasul panas. Selalu diikutin kemanapun baginda Rasul pergi dengan awan itu. Beranjak besar, dewasa, baginda Rasul memulai terang-terangan untuk menyebarkan agama Islam secara besar. Dan ketika waktu itu mulailah turun pertama kali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa surat Lahab. جولة حر الغرب
Ustaz. Bayo. Siut. كده بقى Ala Muhammad. Kesehatan dapat bagi kembali tanah suci, khususnya bersujud di hadapan Ka'bahnya Allah bersama orang-orang tercinta. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sama-sama yang pertama untuk dokumentasi terlebih dahulu. Kita dokumentasi sama-sama. Oh, ada. Kita dokumentasi dahulu bersama-sama. Lalu foto dengan keluarga dan juga bersama masing-masing. Balik Pak. Iya. Ini airnya diambil dulu Pak Haji. Takutnya tumpah. Pak Haji boleh balik tapi ini ya Pak Haji. Iya. Ya. Ibu salah bukan. Enggak sama Bunda Wina. Bapaknya mana? Ya itu Ibu. Pindah ya. Apa di situ juga? Sebentar Zat, kita cari. Bu, ada Bu, pindah Bu. Jam berapa di situ? Jam berapa?
Seberapa? Banyak sekali